Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin membawa materi tentang psikologi forensik yang anggotanya itu terdiri dari Hafiz Sofyan Ramadan, Muhammad Iqbal Maulana, Sinta Alifa, dan saya sendiri Tazkiyah Nazila. Psikologi forensik menurut para ahli. Yang pertama itu ada Suprapti dan Sumarmo Markham tahun 2003. Psikologi forensik adalah interface dari psikologi dan hukum dan merupakan aplikasi pengetahuan psikologi, khususnya psikologi klinis pada masalah-masalah yang dihadapi jaksa, polisi, dan lain-lain. Untuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan keadaan sipil, kriminal, dan administratif atau civil criminal administrative justice. Yang kedua itu ada apa? Helbrand dalam Cronin 2007. Psikologi forensik didefinisikan sebagai praktek profesional dari psikologi di bidang psikologi klinis, psikologi konseling, neuropsikologi, dan psikologi sekolah, di mana mereka berperan dan mempresentasikan diri secara rutin sebagai ahli dalam aktivitas utama yang bertujuan untuk memberikan keahlian psikologis profesional pada sistem peradilan. Definisi psikologi forensik. Definisi psikologi forensik adalah penelitian teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku terhadap proses hukum. Psikologi forensik adalah sebagai bentuk pelayanan psikologi yang membantu pihak pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Hubungan sirkuler antara kategori psikologi forensik. Yang pertama itu ada psikologi investigatif. Yang pertama itu ada penggunaan ilmu psikologi untuk membantu penegakan hukum. Yang kedua otopsi psikologis, yang ketiga ada wawancara, yang keempat ada identifikasi saksi mata. Poin kedua, psikologi forensik adjudikatif. Psikologi forensik memberikan informasi asesmen kesehatan untuk pengambilan keputusan hukum, asesmen kompetensi mental, asesmen kesehatan mental pada saat kejadian, asesmen terhadap cedera atau disabilitas mental, dan evaluasi hak asuh anak. Poin ketiga itu ada psikologi forensik preventif, yaitu usaha mencegah perilaku yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang. Rekomendasi untuk penetapan hukum. Peran psikologi forensik. Yang pertama itu ada psikologi dapat menjadi saksi ahli. Ada perbedaan antara saksi ahli dan saksi biasa. Psikolog dapat menjadi penilai dalam kasus-kasus kriminal, misalnya menentukan waras atau tidaknya pelaku kriminal, bukan dalam arti psikologis namun dalam arti legal atau hukum. Psikolog dapat menjadi penilaian bagi kasus-kasus sipil, termasuk di dalamnya menentukan layak tidaknya seseorang masuk rumah sakit jiwa, kekerasan dalam keluarga, dan lain-lain. Psikolog dapat memperjuangkan hak menolak atau pengobatan bagi seseorang. Psikolog diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai konsultan dan melakukan penelitian di bidang psikologi forensik. Ruang lingkup psikologi forensik. Ada 5 bidang yang sering ditawarkan Nittl dan Bernstein, 1998. 1. Kompetensi untuk menjalani pemeriksaan atau persidangan dan tanggung jawab kriminal, criminal responsibility. 2. Kerusakan psikologis dalam pemeriksaan sipil. 3. Kompetensi sipil. 4. Otopsi psikologi dan criminal profiling. 5. Child custody, hak asuh anak, dan parental fitness, kelayakan sebagai orang tua. Pelaku psikologi forensik. Ilmuwan psikologi forensik tugasnya melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek-aspek perilaku manusia dalam proses hukum. Pada dasarnya, hampir semua penelitian dalam bidang psikologi itu relevan dengan beberapa isu forensik. Misalnya, penelitian tentang komponen genetik skizofrenia mungkin sangat penting dalam sidang pengadilan tentang kompetensi mental. Akan tetapi, beberapa bidang penelitian telah menjadi sangat dikaitkan dengan psikologi forensik. Dan dalam bagian ini akan dibahas 2 bidang, yaitu kesaksian mata dan perilaku juri.
1. Kesaksian mata. Kesaksian mata sering tidak dapat diandalkan dan tidak akurat, sehingga seringkali orang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah atau sebaliknya. Penelitian menunjukkan bahwa ingatan saksi mata dapat terdistorsi dengan mudah oleh informasi yang diperolehnya kemudian. 2. Perilaku juri. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana anggota juri memahami bukti dan memproses informasi, bagaimana mereka merespon instruksi dari meja pengadilan, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap jenis argumen tertentu. Anggota juri sering bingung dengan instruksi dari hakim. Satu penelitian menunjukkan bahwa bila pola instruksi yang diberikan kepada juri itu disederhanakan, misalnya dengan menggunakan kalimat aktif, pesannya pendek dan singkat, istilah-istilah hukum yang abstrak lebih dijelaskan, maka mereka mampu menerapkan hukum secara lebih akurat. Hubungan psikologi forensik dengan hukum. Psikologi forensik adalah pengembangan riset dan aplikasi prinsip-prinsip psikologi di bidang hukum. Oleh karena antara psikologi dan hukum, dalam psikologi forensik terdapat suatu hubungan yang erat. Ada 3 hubungan antara psikologi dan hukum tersebut, yaitu yang pertama ada psychology in law, yaitu hubungan antara psikologi dan hukum yang menunjukkan bahwa psikologi bisa memberikan kontribusi praktis dengan upaya penerapan prinsip-prinsip psikologi di dalam konteks hukum. Dalam hubungan ini, hukum dilihat memiliki daya yang lebih kuat dari psikologi. Maksudnya, hukum yang akan menentukan apakah kontribusi psikologi dibutuhkan atau tidak. Contohnya, ahli psikologi menjadi saksi di pengadilan. Yang kedua, ada psychology of law, yaitu hubungan antara psikologi dan hukum di mana psikologi memberikan penjelasan mengenai berbagai komponen psikologi dari proses hukum. Dalam hubungan ini, psikologi dilihat berbagai komponen yang lebih kuat dan mampu memberikan kontribusi yang kuat pada hukum. Psikologi mengkaji akses pada produk hukum yang akan memberikan kontribusi untuk mempengaruhi bagaimana hukum dapat mempengaruhi masyarakat. Contohnya kajian tentang bagaimana hukum dapat membentuk kepatuhan hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, psychology of law and law, yaitu hubungan antara psikologi dan hukum, di mana riset-riset psikologi dapat dikembangkan dan hasilnya diterapkan dalam bidang hukum. Dalam hubungan ini, antara psikologi dan hukum dianggap setara, sehingga masing-masing mempunyai kemampuan untuk memberikan dan menerima. Psikologi dapat menawarkan berbagai riset terkait dengan hukum untuk memberikan masukan pada bidang hukum untuk mengoptimalkan prosesnya. Contoh, riset tentang cara mengidentifikasi kebohongan. Tugas psikologi forensik. Seorang ahli psikologi forensik akan menguji bagaimana konsistensi dan informasi faktual yang muncul dari berbagai macam sumber. Seorang psikologi forensik harusnya dapat menghadirkan sumber-sumber yang digunakan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas psikologi forensik diantaranya adalah ada 5. Yang pertama, berkaitan dengan penyelidikan atau kepolisian. Yang kedua, berkaitan dengan korban. Yang ketiga, berkaitan dengan saksi. Yang keempat, berkaitan dengan pengadilan. Yang kelima, berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan. Salah satu tantangan dalam pendekatan psikologi forensik adalah menghadapi klien, tersangka atau terdakwa yang pura-pura sakit atau malinggering. Meskipun saat ini dalam beberapa kasus seperti tersebut telah dikategorikan sebagai pelanggaran karena dianggap menghambat proses hukum yang dapat dikenakan sanksi tersendiri. Peran psikologi forensik dalam pidana. Yang pertama, penyelidikan dan penyelidikan. Lalu ke penuntutan, lalu ke peradilan, lalu ke permasyarakatan. Peran psikologi forensik dalam perdata. Yang pertama ada hak asuh anak, yang kedua ada waris, yang ketiga ada mediasi. Konsep psikologi forensik. Yang pertama, membutuhkan data otentik. Konsep yang pertama dalam psikologi forensik adalah membutuhkan data yang otentik. Sebenarnya, data otentik dalam hal ini maksudnya adalah data yang memang benar-benar dari klien yang sedang diamati. Tidak jauh berbeda dari psikologi yang lainnya. Biasanya, data otentik dalam psikologi forensik ini adalah data yang akurat yang memperhatikan kondisi fisik, kondisi mental, dan kondisi mood seseorang. Yang kedua, forensik dasarnya untuk membantu sebuah kasus.
Konsep yang kedua dalam psikologi forensik adalah pada dasarnya membantu sebuah kasus. Pada dasarnya psikologi forensik ini adalah sebuah ilmu yang di dalamnya untuk membantu pihak A atau pihak B untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama dan bukan untuk menyalahkan pihak atau klien si A ataupun si B. Pada umumnya, forensik ini akan memaparkan bukti dan rangkaian kejadian di depan jaksa pada saat persidangan. Yang ketiga, tidak bisa menyalahkan pelaku secara sepihak. Konsep yang ketiga dalam psikologi forensik adalah seorang forensik tidak bisa menyalahkan pelaku secara sepihak. Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan poin yang kedua, karena meskipun mengungkapkan sebuah bukti, psikologi forensik ini tidak memiliki hak untuk menyalahkan pelaku secara sepihak saja, karena memang bukan ranah atau keleluasaannya untuk menyatakan yang bersalah si A atau si B. Yang keempat, membutuhkan observasi yang mendalam. Konsep yang keempat dalam psikologi forensik adalah dibutuhkannya observasi yang mendalam. Observasi yang mendalam seyogyanya dibutuhkan untuk menilai seorang manusia. Setuju ya sobat? Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada saat penilaian karakter seorang layaknya pada psikologi pendidikan yang melibatkan banyak karakter di dalamnya. Untuk itu, pengamatan atau observasi ini merupakan suatu keharusan dalam psikologi forensik. Yang kelima, menjadi subjek dan jadinya sudah pasti. Konsep yang kelima dalam psikologi forensik adalah bahwasanya yang menjadi subjek dan objeknya sudah pasti. Dikatakan sudah pasti karena pada umumnya sebelum memegang sebuah kasus atau klien, terlebih seorang ahli psikologi forensik sudah mendapatkan rujukan atau rekomendasi dari seorang dokter ataupun dari lembaga hukum atas subjek dan objek yang akan ditelitinya. Mendukung bukti atau kejadian yang ada. Konsep yang keenam dalam psikologi forensik adalah bahwasanya psikologi forensik haruslah mendukung bukti atau kejadian yang ada. Pada psikologi forensik harus mendukung bukti dari sebuah kejadian walaupun jarang sekali menjadi bukti tunggal. Namun biasanya menjadi bukti pendukung ataupun bukti utama. Yang ketujuh, psikologi forensik harus dilakukan secara seorang psikolog. Konsep yang ketujuh dalam psikologi forensik adalah bahwasanya psikologi forensik itu haruslah dilakukan oleh seorang psikolog. Maksudnya, harus dilakukan oleh seorang psikolog. Setiap kasus atau sesuatu yang ditangani tersebut mempunyai cara yang detail yang tidak semua orang bisa mengetahui prosesnya secara berurutan. Selain itu, seorang psikolog forensik ini tentunya sudah akan lebih paham teori maupun praktiknya di lapangan. Yang kedelapan, psikologi forensik dilakukan dengan cara berurutan. Konsep yang kedelapan dalam psikologi forensik adalah bahwasanya setiap prosesnya dilakukan secara berurutan. Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, psikologi forensik ini mengutamakan adanya tahapan atau proses yang dilakukan secara berurutan dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Terlebih lagi, jika kasus yang ditangani adalah mengenai kasus yang nyangkut jiwa seseorang dalam sebuah kasus tertentu. Yang kesembilan, psikologi forensik digunakan khususnya dalam hukum dan permasalahan hukum. Konsep yang kesembilan dalam psikologi forensik adalah bahwasanya psikologi forensik tersebut pada umumnya digunakan dalam hal hukum atau permasalahan yang ada hubungannya dengan hukum. Hal tersebut dikarenakan forensik tersebut berhubungan dengan masalah kriminalitas. Oke, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.